Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share video tentang PPDB online tahun 2021 bagi SMP dan MTS di wilayah Jawa Barat. Nah, ini adalah video sosialisasi yang di Zoom yang sudah di-upload atau live upload ke YouTube juga. Saya ambil videonya, saya potong ya di bagian-bagian tertentu saja. Saya rasa ini penting dan bisa dipelajari oleh teman-teman bagi yang membutuhkan. Oke, di sini saya akan coba paparkan slide terakhir yang kami dapatkan karena selama ini ada beberapa perubahan, ya beberapa perubahan. Mudah-mudahan ini menjadi perubahan terakhir, tidak ada lagi perubahan yang sangat esensial. Walaupun ada, mudah-mudahan tidak merubah dari yang ada. Oke, sekarang PPDB 2021. Di sini kita punya tagline yaitu sekolah di mana saja sama. Jadi semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik. Nah, di sini ada beberapa landasan hukum yang melandasi kegiatan PPDB ini. Pertama dari Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Ini mau ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada surat edaran Mendikbud nomor 4 2020, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 1 2021 tentang peniadaan UN, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB yang terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu Provinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB. Itu landasan hukumnya dalam pelaksanaan PPDB kali ini. Kemudian seperti biasa pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun itu harus bersifat objektif, akuntabel, dan transparan. Berikutnya di sini ada persyaratan PPDB. Persyaratan ini hampir sama seperti tahun kemarin, itu dibagi dua, yaitu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya apa? Pertama, pasti harus ada ijazah atau surat keterangan kelulusan bahwa calon peserta didik dari SMP atau MTS atau yang setingkat paket itu ada bukti lulusnya. Kemudian ada akte kelahiran, kemudian kartu keluarga minimal 1 tahun untuk yang nanti masuk ke tahapan zonasi. Kemudian KTP di sini mungkin KTP orang tuanya ya. Kemudian di sini nanti ada buku rapor semester 1 sampai semester 5 dan keterangan ranking di sini khusus bagi calon peserta yang akan mendaftar ke jalur prestasi nilai rapot SMA. Jadi harus ada keterangan ranking dari sekolah asal. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Itu nanti juga di aplikasi ada ini ya, ada pilihan checklistnya untuk tanggung jawab mutlak orang tua. Tapi kalau yang didaftarkannya oleh sekolah, itu nanti juga sekolah juga mengisi tanggung jawab mutlak. Kemudian berikutnya persyaratan khusus itu ada kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinas Sosial bagi yang akan mendaftar jalur afirmasi KETM. Kemudian khususnya ada surat keterangan domisili dari RT, RW, kelurahan bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial, khusus bisa menggunakan domisili. Kemudian dilampirkan juga surat tugas orang tua bagi perpindahan tugas orang tua maksimal 3 tahun. Kemudian juga anak guru, juga di sini tidak hanya anak guru, nanti juga ada tenaga kependidikan pun diperbolehkan. Siap.
Ya, terakhir nanti untuk jalur prestasi ada piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan. Di kejuaraan juga ada beberapa kategori ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Tresna. Alhamdulillah bisa masuk juga akhirnya ini. Ya. Oke teman-teman, saya mohon izin nanti dilanjut untuk ke persiapan teknis. Sekarang untuk kebijakan diteruskan oleh Ibu Nani. Pada Ibu Nani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, hatur nuhun sahabat saya Pak Tresna. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, para peserta Zoom meeting. Dengan tidak berpanjang kata, saya akan mencoba melanjutkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Tresna tadi. Share-nya mau dari Ibu apa dari saya, Bu? Boleh, bebas. Saya udah diizinkan ini belum ya? Belum izinkan Pak Tresna. Oh, teruskan ini aja, Bu. Mangga. Ya, siap. Mangga, boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi selain persyaratan umum, ada juga persyaratan khusus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tresna. Jadi untuk peserta didik yang akan mengikuti jalur di animasi, itu harus ada surat keterangan domisili dari RT RW, lalu surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua itu maksimal 3 tahun, lalu untuk anak guru juga, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID ya, dan persyaratan khusus lainnya adalah piagam dan dokumentasi bagi peserta didik yang akan menggunakan jalur prestasi kejuaraan, di mana ada ketentuannya maksimal 3 tahun dan minimal 6 bulan dengan memperlihatkan dari lembaga resmi terkait atau yang relevan begitu. Mohon izin, saya tidak akan per halaman, tetapi ikan sepat ikan bagus, beberapa akan saya loncat saja karena nanti Bu, lebih fokus. Jangan terlalu cepat. Oh, jangan terlalu cepat. Baik kalau gitu. Ya, tadinya saya ingin fokus di input data. Baik, kalau begitu akan saya coba agak lambat. Slide berikutnya. Ya, untuk slide berikutnya ini tentang ketentuan KK, di mana di persyaratan itu KK minimal 1 tahun, jadi penentuan 1 tahun itu dasarnya adalah surat dari Kemendagri Bapak Ibu, sehingga KK itu minimal 1 tahun begitu. Tetapi ada juga disampaikan bahwa KK yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena perubahan anggota, misalnya ada yang meninggal atau ada kelahiran baru begitu, itu nanti dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW. Di slide berikutnya. Berikutnya Bapak. Terus ini tentang regulasi. Ya, dilanjutkan lagi. Ya. Ini ada jalur Bapak Ibu untuk SMA, SMK dan juga SLB. Nanti untuk beberapa jalur, terutama untuk alur ya, sistematika nanti akan sama, sehingga nanti kita pahami satu slide saja. Untuk jalur untuk SMA itu dan kuotanya zonasi 50%, lalu ada afirmasi 20%, di mana 20% ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu untuk afirmasi KRTM dan disabilitas, serta 5% untuk kondisi tertentu. Ada sedikit perubahan untuk disabilitas. Kalau tahun lalu itu semua disabilitas diakomodir, tetapi untuk tahun ini disabilitasnya dibatasi pada anak dengan tidak ada hambatan intelektual begitu. Jadi jenis kekhususan yang lain dipersilahkan, mau tunanetra, tunarungu, daksa dan sebagainya. Tetapi untuk yang ada hambatan intelektual itu tidak bisa di sekolah umum. Itu perbedaan untuk disabilitas. Lalu tahun ini ada kondisi tertentu, yaitu 5%, di mana kondisi tertentu ini adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tuanya
atau yang bersangkutan juga kena bencana sosial atau bencana alam, juga ini kondisi tertentu diperuntukkan bagi para petugas medis untuk penanganan COVID di sini, kondisi tertentu itu bisa dokter, bisa perawat ataupun petugas ambulan sampai dengan petugas kubur ini nanti bisa mengajukan di 5%. Itu masuknya di kondisi tertentu. Lalu ada ini di mana untuk para petugas tersebut nanti saat upload itu dimintakan adalah surat tugas itu. Nanti dijelaskan oleh Pak Tresna lebih detailnya di input data. Lalu ada perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru. Perpindahan orang tua yang dimaksud adalah orang tua bertugas pindah tugas begitu dan anak dibawa begitu. Di sini ada beberapa persyaratan nanti yang akan dimintakan, yaitu adanya surat tugas atau surat keterangan pindah tugas nanti untuk orang tuanya. Jadi bukan artinya orang tuanya di PHK misalnya, lalu itu tidak termasuk di pindah tugas. Lalu ada anak guru. Anak guru ini 5%. Yang dimaksud dengan anak guru adalah prioritas anak guru di sekolah tersebut. Ini yang dimaksud dengan anak guru ini. Tetapi nanti pada pelaksanaannya satuan pendidikan akan membuat SOP untuk yang dimaksud di anak guru. Apakah nanti termasuk tenaga kependidikannya ataupun hal-hal lain itu nanti dipersilahkan di SOP satuan pendidikan masing-masing. Lalu untuk prestasi ini ada 25%. Ini terdiri dari nilai rapot dan nilai kejuaraan akademik dan non-akademik. Di sini ada tugas satuan pendidikan adalah mulai dari menetapkan kuota, menyusun POS, prosedur operasional standar PPDB di satuan pendidikan masing-masing, sampai kepada mengupload POS tersebut di website PPDB. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini untuk KETM dan disabilitas tadi sudah disampaikan oleh saya ya. Nah, ini tentang kondisi tertentu, jadi bisa yang tergolong di kondisi tertentu adalah para petugas penanganan COVID-19 ataupun korban bencana alam atau sosial. Tadi siapa yang disebut dengan petugas saya sudah sampaikan. Lalu untuk disabilitas juga sudah saya sampaikan bahwa tidak ada hambatan intelektual. Selanjutnya. Nah, ini jalur untuk SMK. Pada dasarnya sama Bapak Ibu, jadi ada afirmasi, ada zonasi atau prioritas terdekat namanya, ada perpindahan orang tua dan prestasi. Nanti untuk afirmasi dibagi lagi menjadi KETM, disabilitas, kondisi tertentu, dan untuk rapot di SMK itu ada jalur unggulan dan jalur rapot umum begitu untuk jalur rapot ya. Nanti kita lihat lebih jelas di slide berikutnya. Silahkan. Ini kita lewat karena ini hanya dalam bentuk visual, tetapi keterangannya sama dengan yang tadi. Kita lihat. Nah, ini yang terpenting untuk teman-teman semua, para operator, tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal penting. Di mana untuk tanggal 17 Mei kemarin sebetulnya kegiatannya adalah pembagian akun ke sekolah. Mungkin secara teknis karena sekarang sudah ada di posisi 18 Mei, nanti disampaikan oleh Pak Tresna. Lalu 17 sampai dengan 30 Mei itu upload nilai rapot. Untuk input kuota atau daya tampung sekolah itu 15 sampai 18 Mei. 18 sampai 21 Mei adalah verifikasi kuota sekolah. 21 Mei sampai 5 Juni adalah upload dokumen khusus yang tadi disampaikan, persyaratan khusus ya. Ini beberapa dokumen yang harus diupload di persyaratan khusus. Dan untuk 4 sampai 6 Juni adalah verifikasi kelulusan SMP. Ini teman-teman operator sekolah SMP dan MTS yang harus dicermati benar. Lalu slide berikutnya. Ini lewat saja Bapak Ibu. Nanti ini lebih jelasnya di input data. Nah, ini untuk tata cara penerimaan peserta didik baru.
intinya di sini ada jam kerja, yaitu kalau daring itu pukul 8 sampai dengan 20, di mana ada perbedaan jika tahun lalu itu pukul 23.59, untuk tahun ini pukul 8 sampai 20 WIB, sedangkan untuk luring jika memang kondisi terpaksa maka pukul 8 sampai dengan 14.00. Slide berikutnya. Nah, ini pendaftaran SMA dan SMK, di mana akan ada 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Jika di tahap 1 anak tidak lolos, maka bisa masuk di tahap 2. Tetapi ini tidak berlaku untuk SLB. Di sini baik SMA maupun SMK, tinggal dilihat saja tanggalnya yang akan berubah nanti. Jadi untuk tahap 1 SMA jalurnya ada afirmasi, perpindahan sampai dengan prestasi rapot dan kejuaraan. Untuk SMK sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, ada afirmasi, ada prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan dan prestasi rapot unggulan. Ketika jalur ini diumumkan dan anak dinyatakan tidak lolos begitu, maka anak bisa mengikuti pada tahap 2, yaitu di tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk SMA jalurnya zonasi, untuk SMK adalah jalur prestasi dan rapot umum. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Di tahap 1 itu sampai dengan tahap 2 sama, mulai ada pendaftaran, ada verifikasi data siswa sampai kepada daftar ulang. Tadi saya sampaikan secara lisan bahwa jika tidak lolos dapat mendaftar di tahap 2. Yang perlu diingat oleh kita semua adalah tanggal-tanggalnya Bapak Ibu. Kalau tanggal di tahap 1, 7 sampai 11 Juni itu pendaftaran, 14 sampai 16 Juni itu verifikasi data, lalu ada rapat Dewan Guru penetapan, itu 17 Juni. Setelah itu ada koordinasi satuan pendidikan dengan Capdisdikwil 7 berarti. Setelah itu nanti ada pengumuman dan selanjutnya daftar ulang. Slide berikutnya tidak saya bahas karena sama poinnya. Slide berikutnya Pak. Ini sama persis Bapak Ibu, mulai pendaftaran sampai di pengumuman. Nah, ini yang lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi adalah ini masalah pilihan sekolah. Jalurnya tadi kita sudah tahu, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua dan anak guru, lalu ada prioritas terdekat sampai dengan ada prestasi nilai rapot. Untuk SMA nanti dapat memilih untuk jalur afirmasi 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan untuk SMK itu 1 SMK saja dengan program keahlian yang berbeda. Maaf, maksud saya bisa 1 SMK negeri dan 1 swasta atau 1 SMK negeri saja dengan 2 program keahlian begitu. Untuk perpindahan orang tua, nanti bisa dibaca sama Bapak Ibu semua, nanti ini akan dibagikan juga, atau bahkan ada yang sudah mendapatkan sesungguhnya. Ini contohnya untuk perpindahan orang tua. Untuk SMA bisa memilih 1 SMA negeri dan 1 swasta, sedangkan untuk SMK 1 SMK negeri, 1 SMK swasta, atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Tetapi untuk SLB ini berbeda. Untuk SLB tidak mengenal zonasi ataupun jalur. Yang penting anak itu sesuai dengan kekhususannya, maka anak itu bisa masuk di SMA LB. Karena kebetulan untuk SLB itu 1 unit dari SDLB, SMPLB, dan SMALB, sehingga komunikasi lebih mudah. Itu saja untuk yang SLB. Untuk SMA dan SMK harus dilihat berapa punya kesempatan memilih SMA negeri ataupun SMK negerinya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini masalah pelimpahan ini. Jadi ini ada seleksi tahap 1 di mana ini ada jalurnya afirmasi, perpindahan sampai dengan zonasi. Lalu pelimpahan ini misalnya
KTN tidak terambil kuotanya nih, tidak ada kuotanya, bukan tidak ada kuota, tidak terpenuhi kuota yang ada. Lalu nanti akan dilimpahkan ini oleh sistem sebetulnya Bapak Ibu, karena kan semuanya diupload, jadi nanti sistem yang akan menggiring jika memang ada kuota yang tidak terpakai begitu. Begitu inti dari slide ini. Selanjutnya.